Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Dwi Septian dari kelas 10 DKJ 1 nomor absen 2. Saya akan mempresentasikan tentang perang melawan penjajahan Belanda dari pelajaran sejarah Indonesia. Perjuangan Indonesia untuk mengejar kemerdekaan tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu lebih dari 35 tahun untuk bisa terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, perjuangan yang digelorkan di setiap penjuru tanah air terus berkobar, dan tidak sedikit para pemimpin perjuangan di berbagai daerah yang hingga kini dikenal akan keberaniannya dalam perang melawan kolonial Belanda. Keberanian para pejuang dan pemimpin perjuangan di berbagai daerah dalam melawan kolonial Belanda begitu dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan persenjataan tradisional seadanya, para pejuang menunjukkan semangat pantang menyerah dalam berbagai peperangan melawan penjajah. Berikut ini merupakan beberapa perang dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda. Di antaranya, Perang di Ponegoro. Perang melawan kolonial. Perang ini muncul akibat kebijakan yang tidak masuk akal dari kolonial Belanda, seperti pengambilan tanah-tanah milik bangsawan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ada juga raja-raja yang merasa menjadi korban adu domba, dan kerajaan Mataram terpecah menjadi 4 bagian, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Pakualam, dan Mangkunegaraan. Di samping itu, Belanda berencana membuat jalur kereta api di daerah yang dikelamati oleh Pangeran Diponegoro, sehingga terjadilah perlawanan. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya, di mana mereka melakukan secara sembunyi, cepat, fokus, dan efektif. Akhirnya, Belanda menggunakan siasat tipu muslihat dengan mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding demi menyelesaikan masalah di Magelang. Akan tetapi, itu membuat Pangeran Diponegoro tertangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai meninggal tahun 1855. Perang Bali. Meski Bali merupakan wilayah yang kecil, tetapi memiliki beberapa kerajaan yang besar seperti Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Karangasem. Tahun 1841, Belanda mulai menginjakkan kakinya di Bali dan memaksa rakyat Bali untuk tunduk dan mengakui pemerintahan Belanda. Sayangnya, keinginan Belanda untuk menguasai Bali tidak selalu berhasil karena kentalnya adat istiadat dan tradisional. Belanda sangat suka ikut campur dengan urusan kerajaan, seperti mengajukan tuntutan sebagai berikut. Membebaskan Belanda dari hukum tawan karang. Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Belanda. Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintahan Belanda. Semua raja-raja Bali harus tunduk terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Tentu saja semua tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh rakyat Bali. Maka pada tahun 1846 terjadilah perang untuk memaksa Raja Buleleng menandatangani isi perdamaian, yaitu pasukan Belanda ditetapkan di wilayah Buleleng. Benteng kerajaan Buleleng akan dibongkar oleh pasukan Belanda dan biaya perang ditanggung oleh Raja Buleleng. Namun, ajakan perdamaian tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bali. Akhirnya, Belanda mulai melakukan serangan besar-besaran. Ada 3 pertempuran di Bali. Ekspedisi pertama tahun 1846, Belanda mengirim 1.700 pasukan untuk menaklukkan rakyat Bali, namun berhasil diusir oleh rakyat Bali. Pada ekspedisi kedua tahun 1848, Belanda mengirim pasukan yang lebih besar dan rakyat Bali berhasil memukul mundur Belanda dengan dipimpin oleh Satu Gusti Jelantik. Pada ekspedisi terakhir tahun 1849, pasukan Belanda yang dikirim sekitar 4.177 orang yang mampu mengalahkan rakyat Bali. Sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.